kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada hari ini kami dalam keadaan sehat dapat berkumpul di rumah Amang Bau kami, yaitu untuk acara pemberkatan bere kami ya Bapak. Kiranya Bapak tolong Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak, agar acara pemberkatan nanti berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Sebentar lagi kami akan berangkat ke gereja. Kiranya lindungi kami, lancarkan perjalanan kami sehingga kami sampai di gereja dalam keadaan sehat ya Bapak. Begitu juga Bapak, nanti acara pemberkatan bere kami Bapak, kiranya tolong Bapak Engkau berkati Bapak, sesuai dengan agar berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga nanti Bapak acara adat, kiranya Bapak Engkau berkati juga dari awal sampai akhir nanti ya Bapak, agar berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Bapak, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kami yakin dan percaya sebelum kami menyampaikannya, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon ya Bapak, hapuskan segala dosa perbuatan kami, supaya berkat yang akan Kau berikan pada kami hari ini tidak terhalang. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, khususnya Perbori yang jauh-jauh ya Bapak Ibu, sampai dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Adapun tata cara kita laksanakan Bapak Ibu di pagi hari yang indah ini, yang pertama kita masuk acara ibadah kita. Selesai itu nanti kita akan melangkah kepada pembacaan surat pernyataan pernikahan. Setelah itu kita masuk ke dalam penandatanganan surat pernyataan pernikahan pengantin laki-laki, pengantin perempuan, orang tua dari para anak, orang tua dari parboru, saksi dari para anak, saksi dari parboru. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang melayani. Setelah selesai itu Bapak Ibu, kita akan menjalankan pemberkatan nikah yang kudus yang dipimpin oleh hambanya. Setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Habis itu nanti akan persembahan sekaligus ditutup oleh hambanya. Itulah Bapak Ibu tata cara mau kita laksanakan di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus yang mau memberkati kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Kasihkan kepada ibu kita, Ibu Sintua. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara Yesus. Selamat pagi dan selamat kita beribadah di tempat ini. Mungkin kita saudaraku tidak kenal satu sama yang lain, tapi dalam Yesus kita boleh berkenal Bapak Ibu ya dengan mungkin dengan marga yang berlainan. Puji nama Tuhan. Di tempat ini kita disatukan oleh Tuhan dengan kita mau menyerahkan pengantin ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulai dan memberkati mereka dari gereja ini. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Haleluya. Dengan segala hormat kita akan mulai pada kita ini. Kami undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yang kita ini Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan, bahkan keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Semuanya kami tahu bukan kekuatan kami, melainkan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetap boleh memberkati kehidupan kami sampai di akhir ujung tahun ini Bapa di surga. Kami boleh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa saat ini Tuhan saudara kami ini Tuhan akan membentuk satu keluarga yang baru. Kami mau serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan, yang memberikan kesatuan hati bagi mereka. Kedua pengantin pada saat ini berkati pihak perangan dan pertolongan Tuhan. Satukan hati mereka Tuhan untuk membawakan doa dalam satu iman dalam Tuhan anak mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dan pembukaan pertengahan kita akhirnya urapan Tuhan suasana surga kami rasakan di sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami para hamba-Mu Tuhan, anak-anak kami ambil alih Tuhan Yesus dalam pembagian musik Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah acara ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini Bapa, hanya di dalam nama Yesus yang kasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kita akan penyembahan kita berkata musim akan selalu bersama. Kasih Tuhan tetap abadi dari dulu sampai saat ini. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berarti kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan yang semula, musim akan selalu berarti. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berarti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami akan terus mendoakan Tuhan yang mau dibuat hidup yang baik, pengantin yang baru ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap rencana demi rencana mereka ke depan Tuhan yang boleh berkiara dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka tetap lari kepada Tuhan, dan tetap mereka bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Bapak Ibu juga sudah hadir di tempat yang baik, baik itu pihak para pihak Parbo, satukan hati mereka dalam kasih-Mu Tuhan, supaya mereka tetap mendoakan mereka itu bentuk rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan tangan Tuhan berkuasa walau menjamahnya. Terima kasih Bapa, khususnya pihak Parbo Tuhan, mereka sampai di tempat ini tidak kurang satupun. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan serahkan ibadah kami lebih yang baik, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan Bapa. Kami mau menginginkan nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan, karena kalau Raja di atas segala raja yang layak pujian hormat kami dari awal, pertengahan dan hingga akhirnya nama Tuhan kami muliakan. Bahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh ambil alih di pagi hari yang baik, sekecil apapun peran kami tempat ini, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang boleh berkarya, Tuhan boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami yang baik. Kami terus menyatukan hari kami di tempat ini, Tuhan kami terus bersyukur memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin kita yang hadir pada saat ini dengan berbeda gereja tentunya Bapak Ibu ya. Tapi kita saat ini disatukan di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau ajak Bapak Ibu untuk menari, memuji dengan tepuk tangan. Amin. Haleluya. Kita berkumpul dari satu
setiap pujian penyembahan kita pada saat ini. Kita mau lanjutkan acara kita. Kami serahkan kepada Gembala. Silakan dulu Bapak Ibu rekan itu. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan melangkah Bapak Ibu kepada pembacaan surat pernyataan. Haleluya. Surat pernyataan pernikahan nomor 17 GPD Sereturut Wilayah Toba tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini nama pengantin laki-laki Jendra M. Sirait, tempat tanggal lahir Wonosari 13 November 1993, anak dari Bapak Bilmar Sirait, Ibu di Butar-Butar Naina, alamat Gogopan Desa Sapuara, Kecamatan Uluan, dibaptis sudah. Dengan pengantin perempuan nama Nurlita Pasaribu, tempat tanggal lahir Pasar Kacang 27 Juli 1996, anak dari Bapak Jonggi Pasaribu, Ibu Dorlan Veronica Huta Balian, alamat Dusun 3, Desa Pematang Jeri, Kecamatan Seisukan. Kami datang ke hadapan hamba Tuhan Gereja GPD Sereturut Persea, menyerahkan diri kami dan meminta pemberkatan nikah yang kudus dalam bentuk rumah tangga menurut ajaran Kristen dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlu kami sampaikan bahwa kami pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak terikat kepada wanita atau pria lain memberi atau menerima barang yang menyangkut hak equal perkawinan. Dan apabila ada di kemudian hari kami yang bertanggung jawab dan terlepas dari hamba Tuhan, kami pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menyatakan dan berjanji di hadapan sidang jemaat dan hamba Tuhan bahwa dengan setulus dan seikhlas hati kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus membentuk rumah tangga dan tidak akan cerai kecuali ceraikan oleh kematian. Pemberkatan nikah tersebut yang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember 2025. Demikian surat pernyataan ini kami perbuat dengan hati yang terang dan pikiran yang waras, dan kami tanda tangani di hadapan hamba Tuhan, sidang jemaat dan saksi-saksi. Sereturut tanggal 18 Desember tahun 2025. Pertama kami panggilkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Selanjutnya orang tua dari pemuli. Selanjutnya orang tua dari Parboro. Selanjutnya saksi dari pihak Sirait, Arana. Maaf ya, saksi dari Parboro Pasaribu. Sorry. Saksi ya. Yang amat disupi itu salah surat menyurah.
Dari kita keluarga Modi Bento ini, bila mereka tetap datang kepada Tuhan, percaya bahwa kuasa Tuhan benar-benar hidup dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya. Untuk menghormati firman Tuhan, boleh kita sama-sama bangkit berdiri Bapakku. Kita tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus penolong yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita kurang setia di hadapan Tuhan, tetapi Dia tetap setia untuk walaupun kita kekuatan berharap yang penuh kepada Tuhan. Dialah sahabat kita yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan kita. Khususnya kalau orang mau dibantu ini. Biarlah mereka tak berpengharapan penuh kepada Tuhan. Amin. Kalian penolong selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan, upaya kami lebih lagi Bapa, lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ampun kasih dosa pelanggar kami Tuhan. Terima kasih. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian penyembahan ini. Di pertengahan pujian kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani, penolong yang selalu setia. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan.
penolong yang tak pernah gagal. Engkaulah nama Yesus yang selalu hidup dalam hidup kami. Bapak yang baik, Engkau sudah hantarkan hamba-Mu ada di altar yang kurus ini Tuhan, untuk menyampaikan firman dan berkat-Mu bagi keluarga yang akan dibentuk ini. Untuk itu, aku butuh hikmat marifat dari surgawi. Aku butuh kuasa daripada Allah, itu kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus, sehingga saat firman disampaikan, firman-Mu dikomandangkan, firman-Mu disampaikan pada mereka Tuhan Yesus, mereka jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar, mereka dipuaskan, mereka diberi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya lewat firman-Mu kami hidup, dan firman-Mu adalah Kau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa baik. Kami juga berdoa buat pihak para nabi, pihak Serait yang sudah hadir di sini Tuhan, yang mereka sehat semua. Semoga juga pertolongan Tuhan Yesus. Begitu juga pihak Pasar Ibu yang sudah datang dari daerah Indrapura hari Tuhan, ada hadir di sini. Pihak Prabowo semua juga karena iringan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak ada mereka mengalami satupun, tapi mereka bersukacita ada di tempat ini, dan kami bersama-sama muji muliakan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar kedua orang tua ini satu permohonan kepada Kristus kelak, biar rumah tangga anak mereka ini menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan turun atas rumah tangga mereka di dalam Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Oh, kalau tadi ada mungkin tulis atau alamat yang kurang pas seperti yang aslinya, nanti boleh kita betulkan kembali. Puji nama Tuhan. Siapa tahu ada tulis menulis yang kurang pas sesuai dengan yang disampaikan keluarga yang berumah tangga ini, kita masih bisa betulkan di kemudian hari. Terus berkati. Puji nama Tuhan, hari ini kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Dan saya pendeta Wilkeson Storus. Saya diberi Tuhan seorang istri yang cantik pun Pasar Ibu. Puji nama Tuhan. Dan kami dikawal Tuhan 4 anak, 2 laki-laki 2 perempuan. Dan juga berkat-berkatnya senantiasa dilimpah dalam hidup kami, sehingga kami bisa dipercayakan pada tempat ini. Amin. Itulah perkenan kami supaya pihak Prabowo hula-hula, amungku, tulangku, mendoakan kami juga bisa tetap maju dalam pelayanan tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku sampaikan hari ini bagi kita adalah Yesus Kristus pusat kehidupan dalam pernikahan. Yesus Kristus adalah pusat kehidupan dalam berbentuk satu rumah tangga atau dalam pernikahan. Artinya setiap manusia yang akan membentuk rumah tangga harus berlandas kepada Kristus, harus berserah kepada Tuhan, karena Dialah sumber damai itu, sumber kekuatan dan sumber pertolongan yang tak pernah mengecewakan. Jadi keluarga yang akan dibentuk ini harus datang kepada Tuhan, harus berserah kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, dimanapun kau bekerja, ingat bahwa Kristus adalah penolong yang setia. Kehidupan dalam pernikahan Kristen tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dalam Kristus. Yesus Kristus haruslah menjadi pusat setiap kehidupan pernikahan, karena Kristuslah yang mewujudkan kasih Allah. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita pernah melihat akan segala kebaikan Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi korban untuk mempersatukan hubungan antara manusia dengan Allah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi itulah yang membuat kita kembali menjadi milik Allah lewat kematian Yesus Kristus. Sedemikian juga seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki harus juga berkorban demi pasangannya. Itu maksud dari firman hari ini, supaya langgeng rumah tangga itu, supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diinginkan oleh Kristus. Hal ini berarti bahwa setiap pernikahan Kristen haruslah diterangi terang Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap keluarga Kristen harus diterangi dengan Kristus, artinya diterangi dengan firman dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bisa memahami satu yang lain. Karena kalian berdua akan dibentuk menjadi satu bahtera, satu tujuan yang walaupun mungkin pemikiran berbeda,
tapi lewat firman Tuhan dipersatukan menjadi satu tujuan, satu pikiran yang sama untuk membentuk rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berbahagia, dibentuk di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Allah hari ini. Dalam persekutuan dengan Kristus, setiap pernikahan akan diteguhkan dan dikuatkan manakala berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Nanti di dalam perjalanan rumah tanggamu pasti ada yang berbagai tantangan pergumulan, tapi kata firman Tuhan, ketika engkau datang kepadanya, datang kepada Kristus, maka engkau akan dikuatkan dan engkau akan mampu untuk menerima pasanganmu. Amin. Puji nama Tuhan, engkau mampu menerima pasanganmu apa adanya, bahwa dialah yang Tuhan telah kirim bagi saya menjadi temanku, sahabatku dalam segala sesuatu, dan menjadi ibu dari anak-anakku dan juga menjadi papa dari anak-anak. Kata amin. Puji nama Tuhan, tinggal dalam Kristus. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang namanya kelemahan. Bahkan dikatakan menjadi satu pernikahan yang membosankan, yang tidak mendapatkan kekuatan. Tapi kata firman Tuhan, ketika engkau berserah kepadaku, aku akan menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan engkau kemenangan. Dan kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan pernikahannya. Jadi engkau Jenderal Sirait, engkau harus hadirkan Kristus. Kalau saya lihat selama engkau ada di darat, ya, sedangkan engkau ada di daerah ini, engkau tidak pernah bermalas-malas untuk beribadah. Itu arti Tuhan. Itu saya lihat kalau engkau sudah pulang dari pelayaran, engkau pasti datang beribadah di tempat ini. Apa itu? Ada sekitar 5 bulan, 4 bulan, setelah itu kembali kau untuk berlayar. Itulah yang kau perlakukan, dan itulah yang kami nilai lewat iman kepada Kristus. Kata amin. Antara Yesus Kristus dengan jemaatnya, Rasul Paulus mengibaratkan pernikahan sebagai relasi antara Yesus Kristus dengan jemaatnya. Paulus menggambarkan ada kesetiaan yang sungguh besar dari sang laki-laki sehingga ia mau mengorbankan nyawanya bagi kehidupan sang pengantin perempuan. Demikian juga halnya cinta kasih tanpa cacat, demikianlah dari sang perempuan juga kepada kekasihnya. Puji adalah mempelai laki-laki, puji nama Tuhan, dan jemaatnya itu adalah mempelai perempuan. Dia rela mati untuk menebus atau untuk mengambil jemaat itu, mempelai perempuan itu, supaya beroleh kemenangan, beroleh hidup kekal, beroleh kekuatan. Sedemikian juga nanti mempelai laki-laki harus engkau rela berkorban demi menyatukan cintamu dengan perempuan ini yang bernama Purwasa ini. Puji nama Tuhan, cintai dia sungguh-sungguh, aku mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dan aku akan berkorban bagi dia. Seperti saya katakan kemarin waktu kita sedang bercanda, kita sedang bercanda, sapa aku tokoh, sapa aku tolo, ikut rokok lima. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau engkau sudah tentukan, engkau harus berjuang seperti Kristus berjuang bagi jemaatnya. Saya percaya kalau Sirait ini ya, yang baik dia nggak boleh banyak bicara, tapi bicara apa adanya. Dan bila nanti juga dia membangun hubungan yang baik dengan keluarga Pastor Rido. Itulah yang diinginkan Kristus dalam firman hari ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa kekristenan harus tinggal di dalam hidup dalam perumah tanggaan, supaya terjadi sesuatu yang indah. Janganlah perumah tanggaan itu hanya satu cita-cita yang diinginkan seorang pasangan itu begini begitu dan ingin kayak begini, tidak. Harus melibatkan Kristus, supaya di dalam kelemahannya maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang santai untuk menghadapi masalah, karena Kristus ada di sana. Ada kesempatan. Bapak itu Bapak calon baru restu Bapak buat
untuk perubahan Bapak Ibu. Iya. Yes. Salam Bapak Ibu. Umat. Iya, Bapak Ibu. Ya, sonare anak kaum ya, songkem juga minta dua restu dari bapak mertua. Dua-duanya sungkem, ya. Iya. Bapak Ibu, Pak. Iya. Sunare kalau mau sunatuan. Jangan pergi dulu sunatuan ini. Iya. Baik, Pak. Iya. Demi nama Allah Bapa dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepatutnya orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab menjadi patokan-patokan melaksanakan Kristen. Ikat Kristen itu adalah sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Tadi saya katakan kalian akan menjadi satu, satu tujuan, satu pikiran, satu persepsi. Amin. Karena itu apa yang telah dipertemukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan yang lain, dia sudah berbuat zina. Dengarkanlah apa yang dikatakan kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Firman kami. Dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguruskannya. Dan kepada perempuan itu katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian wajiblah suami dan istrinya dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu hendaklah hidupmu bersama berpadu dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, dan saling membantu serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai roh yang lembut, dan memiliki sifat sabar dan kelakuan yang terpuji. Dengan demikian kau menjadi contoh yang baik di dalam hidup keluarga Kristen yang beriman dan setia. Oleh sebab itu ketika kau berdiri di depan Allah dan jemaat Tuhan hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu dengan janji setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia untuk memelihara pernikahan yang suci, benar, sesuai dengan ketentuan firman Tuhan mulai hari sampai selama-lamanya? Jawabnya, kami berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya juga pertanyaan ini lagi, maukah kamu berjanji bahwa kamu akan rajin dan setia menghadiri kebagian-kebagian di gereja atau di mana saja dilakukan oleh gereja Pentakosta Indonesia, dan dia di dalam mengajukan pertemuan gereja Pentakosta Indonesia? Jawabnya yang agak keras, kami mau dan siap. Kami mau dan siap Melakukan itu sesuai dengan apa yang ada pada kami. sesuai dengan Kiranya Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. menyertai kami. Amin. Sekarang buka dulu apa ya? Sekarang kalian salaman. Oke. Sekarang
Nyatakan ikrarmu. Demi nama Yesus Kristus, saya berjanji Mengasihi engkau mengasihi engkau seluruh pasar ibu dan siap dan tidak menyanyiakan engkau dan tidak akan menyanyiakan engkau dan kita tidak akan bercerai kalau bukan oleh karena kematian. Kiranya kasih kasih Kristus Kristus menyertai kita di dalam hidup nikah ini sampai selama-lamanya. Amin. Ambil cincin ini, masukkan ke jari tangan calon istri. Selamat kembali. Nyatakan dengan baik, mantap bikin janjimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dan menerima engkau sebagai suami dan teman hidupku. Sebutkan baik, sebut dulu namanya tadi. Jadi kau jawab namanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyambut dan menerima engkau, Jendra Mati Sirait, sebagai suami dan teman hidupku, mulai sekarang dan selamanya. Saya berjanji tidak akan bercerai oleh karena kematian atau karena zina. Kiranya kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup nikah kita ini sampai selamanya. Mantap. Ambil, kasih. Ambil kotaknya, masukkan ke, biar dia ngambil, masukkan ke kotak, ke kantung jasnya. Yes, biar keren.